Introvert yang bikin thread di Twitter sih menurut gue sok cool doang gitu, kayak lu sok dingin, kayak gue introvert, gue kayak enggak kan. Tapi ada cewek yang suka tasnya minta dibawain. Nah jadi kan itu pasal karet tadi kan, kayak nih apakah gue harus nawarin bawain tasnya dia atau justru dia akan berpikir kalau itu cheesy gitu. Iya. Kamu gimana sih makan di lantai? Makan di lantai. Ceweknya marah, akhirnya numpain kuah gultik ya. Itu cewek apa kakak kelas gitu, kok kayak natar sih vibesnya gitu ya. Enggak, loh gue tuh broken home sebenarnya, Shell. Kayak gue tuh susah, makanya gue untuk ngebuka hati ke cewek tuh gue nggak bisa dari dulu gitu. Gue jujur aja ya, gue nyaman cerita kayak gini tuh baru sama lu doang gitu. Pernah gue dulu awal-awal pandemi tuh gue main-main quiz gini nih, tapi kalau yang ini gue lupa hasilnya apa ya. Yang kayak ada INFJ gitu-gitu Iya. kan. Apa ya? Lupa gue. Gue ENFP kalau nggak salah. Terus gambarnya tuh campaigner. Jadi gue orang yang sangat ekstrovert. Campaigner ya. Campaigner. Oh makanya PR juga sekarang, karena kan PR kan mengkampanyekan kerjaannya ya. Oh iya. Iya, Gue iya, baru bener, sadar bener. loh. Bener. Campaigner, iya. Itu gue ekstrovert. Ambivert tuh apa sih? Ambivert katanya kayak balance antara ke introvert dia ke extrovert juga enggak. iya, aneh banget gak sih, maksud gue kayak ya udah gitu. tengah-tengah gitu. Di tengah-tengah kan kayak ya udah, lu nggak perlu nama sendiri sebenarnya gitu. Kayak lu introvert atau Iya. extrovert aja gitu kan. Kayak gue ambivert gue. Gitu loh maksud gue kan, kayak ya lu ya udah biasa aja gitu. Kalau lu harusnya. lebih ke introvert atau extrovert? Gua kayaknya ternyata extrovert gitu. Selama ini gue pikir gue introvert gitu kan. Tapi setelah sekarang gue mikir kayak ya gue stand up, gue main band, gue bikin podcast ya, kayak mungkin gue extrovert. Extrovert. Walaupun ada juga yang bilang kayak enggak, belum tentu bro, nggak semua orang yang bikin konten itu extrovert Iya. gitu. Nggak tahu sih. Kayak menurut gue itu nggak sepenting love language ya. Maksudnya kayak lu introvert apa extrovert ya nggak sevital itu. Tapi love language lu kayak lu harus tahu menurut gue. Tapi teman-teman gue tuh kebanyakan introvert. Dia temenan sama gue yang extrovert bacot banget kan. Jadi mereka capek kadang-kadang sama gue. Kalau lu kayak gimana tuh? Ada nggak teman-teman yang introvert yang karena lu terlalu extrovert mereka Iya. capek? Ada teman-teman gue introvert yang misalnya kayak dia di foto di sosmed aja tuh malas gitu. Abis itu dia emang curhatnya emang ke kita doang, ketiga orang ini dari SMA sampai sekarang dia curhat ke tiga orang yang sama gitu. Ada, itu introvert beneran, dan dia nggak pernah ngaku dia introvert, dan dia bahkan mungkin nggak tahu dia itu introvert apa enggak gitu. Yang Mungkin nyebelin kan orang introvert beneran nggak kayak gitu ya? iya, nah bukan introvert yang bikin thread di Twitter sih menurut gue sok cool doang gitu, kayak lu sok dingin, kayak gue introvert, gue kayak enggak harus kayak begitu gitu. Kenapa maksudnya. introvert itu berasa lebih keren sih dibanding extrovert? Karena kayaknya pendidikan dari kayak anim gitu-gitu kan, kayak introvert tuh kayak lu nonton kartun Jepang anime gak sih, Michelle? Dulu nonton. Misalnya apa, kayak Slam Dunk atau kayak Enggak, gue Dragon nonton Ball. gue nonton Kuroshitsuji. Black Butler ya. Iya. Maksudnya pasti kayak extrovert tuh yang kayak wah, yang kayak makan terus kocak gitu. Introvert tuh yang cool yang kayak Yang kayak pakai siluet. kacamata. Iya, yang gitu-gitu pendidikannya. Jadi orang tuh pengen kayak gue introvert, gue nggak kena kalau di lu gitu, maksudnya cukup di anime aja itu. Gitu. Kayaknya sih gitu ya. Iya. Tapi gitu sih menurut gue nggak terlalu penting ya introvert extrovert. Kalau love language, biarpun gue sering bercandain di konten, menurut gue memang hal penting gitu. Nah, emang love language itu luar biasa menurut gue. Maksudnya sebelum ada love language itu kadang tuh bisa pasangan tuh berantem tanpa tahu apa masalahnya gitu. Pernah ada teman gue cowok yang dia tuh risih sama ceweknya karena kenapa sih kayak kalau di mall tuh gue harus digandeng terus pipi gue suka dicubit-cubit, terus gue lagi ngantri Indomaret atau dipeluk dari belakang gitu. Nah dia tuh risih akan itu, dan dia mengeluhkan tentang kayak ceweknya tuh susah diajak ngobrol gitu, kayak cenderung mungkin di teleponan tuh gitu-gitu aja gitu kan. Nah itu kan kalau dulu tuh kayak wah, kayak lu nggak cocok bro. Nebak ya? Dulu kita kayak kenapa dia gitu ya? Berarti ceweknya norak nih, suka megang-megang, dan dia pasif juga, kayak malah kita jadi ngejelekin itu cewek. Sukanya PDA bahasanya kalau di zaman dulu. PDA gitu. Sekarang masih? Kayaknya masih deh. Nah tapi kalau sekarang kayak itu beda love language aja, jadi physical touch, lu words gitu kan. I see. Gitu, genius ya nemuin love language. Siapa sih yang nemuin love language?
Gak tau, gue dulu juga pertama kali ngikut kuisnya kayak, oh bener juga ya. Iya. Love language tuh lebih bisa dipercaya dibanding zodiak kali ya. Sangat lah. Terus quality time kan berapa banyak cowok yang ngeluh kayak, aduh cewek gue kenapa mau ikut mulu sih gitu. Kalau nongkrong tuh kenapa harus ada terus gitu ya kan. Iya. Atau cewek atau cowok yang ngeluh tentang kayak ya paling itu sih, kayak ketemu tuh harus sering segala macam. Itu mungkin di love language-nya quality time Iya, gitu. sedangkan mereka mau jalan-jalan sama temennya, jadi bro time gitu. Untungnya cowok gue tidak seperti itu sih, dan gue juga emang suka ngikut. Iya, cowok lo apa love language? Apa namanya? Dia kayak love language apa ya bahasanya? Kalau misalnya di mobil nih, si lo, dia turunin itu. Act of service. Oh, act of service. Oke, Iya, dari iya, hal-hal iya, kecil iya, tuh iya. bisa dilihat kalau dia bener, tuh kayak bener. minum kosong nih, dia pergi isiin. Diisiin, iya, iya. Act of bener, service, bener. abis itu quality time. Quality Jadinya time. seimbang. Nah, act of service juga sebelum ada love language tuh, menurut gua kayak ada batas antara gentle dan cheesy gitu loh. Kayak kadang-kadang tuh mungkin beberapa cewek yang kayak, aduh apa sih lebay nih, kayak bukain pintu mobil gitu. Mungkin ada beberapa orang yang akan kayak, please deh, gue masih bisa buka sendiri kali gitu Iya, kan. kayak annoying banget sih gitu. Atau kayak bawain tas gitu. Kadang kayak, aduh jangan gitu-gitu banget dong. Betul. Iya kan? Tapi ada cewek yang suka tasnya minta dibawain. Nah jadi kan itu pasal karet tadi kan, kayak nih, apakah gue harus nawarin bawain tasnya dia, atau justru dia akan berpikir kalau itu cheesy gitu. Iya. Apakah gue harus bukain pintu mobil ini, atau dia pikir tuh cheesy, ntar kalau gue bukain, ih gitu. Tapi kalau gue nggak bukain, nggak gentle banget sih. Nah Iya, itu nggak tuh, gentle banget. itu ya. Abu-abu ya. Misteri. Abu-abu. Sebelum ada love language gitu. Kalau misalnya bawain tas tuh, menurut gua cowok tuh kasihan untuk bawain Iyalah, tas. maksudnya dia udah pakai, Keren-keren udah kaos gitu ya. Megadeth tiba-tiba nenteng Hermes kan gak enak dilihat gitu. Maksud gua kan tolong hargain lah fashion cowok lu gitu. Iya, menurut gua kayak sangat annoying ketika gua menemukan cowok bawa nenteng tas ceweknya di mall. Iya benar. Karena gue sebagai cewek tuh ngelihatnya aja kayak lu bisa bawa sendiri kali, lu bukan princess. Iya benar. Dan nggak pernah sebaliknya gitu. Jarang gua ngelihat cewek bawain tas laptop cowoknya gitu ya kan, kayak pakai Acer gitu atau Jansport, kayak gue jarang lihat gitu. Betul. Kayak cowok kaos metal nenteng Hermes kita pernah lihat, tapi kalau cewek pakai dress nenteng Jansport kayak gitu jarang lihat kan. Jarang banget. Jarang banget. Gak pernah tuh. bahkan gue Gak liatnya. pernah, iya. Kalau misalnya cowok bawain tas belanjaan cewek, itu masih ya oke lah. Iya. He's being gentle. Tapi kalau begitu dia bawain tas, a big no buat gue, kasihan no, cowoknya. kasihan cowoknya. Terus kemarin gue ngeliat di TikTok, kalau misalnya ceweknya ngambek dan cowoknya disuruh makan di lantai. Oke, ini posisi di mana, di rumah? Kayaknya di tempat gultik deh. Hah? Videonya. Di gultik. Di gultik. Jadi kayak, kamu gimana sih? Makan di lantai. Makan di lantai. Terus temennya ngebelain cowoknya. Akhirnya temennya nyuruh cowoknya duduk di bangku bakso. Ceweknya marah. Akhirnya numpain kuah gultik ya. Oke. Itu cewek apa kakak kelas gitu? Kok kayak Natar sih vibes-nya gitu ya? Iya, gue ngeliatnya kasihan ya? gak sih? Temennya cewek? Iya kayaknya. Gue ngeliat di mana ya, di Instagram kalau nggak salah. Jadi kayak pembulian anjir. Jadi pertama, berarti ini ada 2 cewek 1 cowok gitu kan, Iya. lagi nongkrong nih. Terus kayak, kamu makan di lantai aja, tapi temennya kasihan, dikasih kursi bakso. Terus kayak, ngapain lo kasih cowok gue kursi? Iya, ceweknya ngambek lagi, ditumpahin kuah Ke lantai. ke celananya. Celana siapa? Cowoknya. Celana cowoknya? Iya. Itu kayaknya sebenarnya ceweknya aja yang abusive sih menurut gue. Iya, Kayak ceweknya gila gak sih? marah boleh, tapi ya jangan siram jeans cowok lo pakai gultik. Maksudnya nggak kayak gitu caranya kan. Atau mungkin tapi sebenarnya memang selalu ada 2 sisi ya. Kita nggak tahu apa yang cowok itu lakukan sampai penghakimannya seberat itu. Tapi kebanyakan tuh cowok sebenarnya nggak tahu ya. Mungkin kalau dilihat tuh ceweknya jelas yang salah. Ceweknya karena jelas yang salah. Ceweknya jelas yang salah. Tapi kadang-kadang tuh cowok, gue menemukan juga di circle gue, kayak mereka dugem tapi nggak mau bilang ceweknya. Ya itu brengsek juga sih yang gitu-gitu ya. Kayak
katanya kalau misalnya bilang ceweknya nanti berantem lah istilahnya kayak Iya, gitu. iya, benar. Buaya benar. juga tapi temen gue tahu busuknya nih laki tuh kayak gimana. Masih mau sama ini laki. Iya sih itu sering juga loh, kayak udah diselingkuhin Iya. berapa kali tapi masih diterima Kenapa aja. masih mau di dalam toxic relationship? Iya. Dan udah tahu lu bakal sakit terus. Toxic relationship nggak enak tau. Gue pernah ada di toxic relationship dan dari berat badan gue 47 gue stres sampai 42. Turun 5 kilo gara-gara ini, padahal makan mulu gitu Makan tetap makan. ya. Iya. Jangan sih ya toxic. Ya untuk tadi cowok di Gultik itu udahlah lu pacarin si temennya aja tuh yang nolongin tuh. Iya, daripada lu pacarin Iya sama ngapain lo? Iya kan? keterlaluan sih. Benar. Tapi ada cowok juga yang keterlaluan, cowok-cowok buaya sekarang. Lu pernah gak sih ke daerah Jakarta Utara gitu? Cowok buaya banyak di Cowok sana ya. buaya, banyak koko-koko buaya yang kayak Aduh. yuk pulang sendiri, yuk nggak mau pulang bareng sama Ai aja. Oke. Terus dia bawa mobil Lexus gitu. Benar sih. Lu coba deh main ke daerah-daerah Utara Pik gitu, banyak koko-koko. Tapi itu kayak buaya klasik ya, maksudnya buaya dengan senjata harta itu kayaknya menurut gua agak klasik gitu. Karena kalau buaya sekarang tuh lebih empati menurut gua senjatanya. Gimana? Kayak gue tuh broken home sebenarnya Shell, kayak gue tuh susah makanya gue untuk ngebuka hati ke cewek tuh gue nggak bisa dari dulu gitu. Gue jujur aja ya, gue nyaman cerita kayak gini tuh baru sama lu doang gitu. Nah itu buaya Jaksel, hati-hati dia nyerangnya ke titik-titik yang lebih intim di dalam hati. Menjual kesedihan. Kayak gue pernah kemakan juga deh. Iya, padahal pas lu ke rumahnya kayak mana broken home akur bangsat gitu. Iya, gue pernah kemakan juga. Dia kayak bilang mamanya sama papanya udah cerai lah gini. Dia stres gini. Akhirnya ujungnya minjem duit. Itu beda, bukan buaya kalau itu ya, lebih ke lintah darat kalau itu. Kalau lebih ke apa istilahnya kalau Dia yang masih lupa ngutang gua. gue 200.000 tuh sampai sekarang. Jangan dong, itu beda itu beda. Gitu buaya Jaksel menurut gue kayak empati, misalnya kayak terakhir gue tuh putus itu toxic banget relationship gue di abuse habis-habisan sama cewek gue sehingga gue trauma gitu. Gue nggak bisa gue deket sama cewek, gue untuk nongkrong sama cewek itu udah nggak pernah lagi gue, bahkan untuk deep talk sama cewek tuh baru sekarang ini gue lakukan lagi. Nah gitu mainnya. Langsung nyerang ke hati. Hati-hati berarti ya. Hati-hati. Jangan, pokoknya biasanya kayak gitu kasihan ya. Ceweknya jadi kasihan, kayak kasihan gue pengen ya ampun, buat gitu, lu dipegang tangannya kan kayak a better life. Iya, lu berhak dicintai kok. Iya, terus gitu. jadi mencintai ceweknya pas udah pacarannya, wah bangsat juga nih cowok. Iya, karena sekarang buaya harta tuh kayak cewek tuh udah bisa mikir kayak sombong nih, flexing nih orang nih gitu, kayak terus udah bahkan mikir udah jauh kayak ini bisa aja duit bokap lu kok, udah bisa mikir sampai situ. Iya, bisa. Gitu udah nggak terkesima lagi dengan kayak apalah yang emas-emas gitu kalau menurut gue ya. Cuman kalau misalnya ngejual cerita masa lalu dan cerita sakit hatinya dia, Langsung cewek relate. luluh. Cewek luluh. Dan gitu. langsung kayak jadi pengen jadi superhero. Iya, dan lagian kan cowok maco sekarang kan bukan yang berotot lagi tapi yang berani memperlihatkan vulnerability gitu, berani apa vulnerability. Oke. Gitu. Gue banyak belajar hari ini. Emang Love lesson hari ini. Love lesson. Ternyata cowok tuh brengsek juga ya. Brengsek lah. Dan biasanya yang kayak gitu tuh suka jajan biasanya. Suka jajan bener. Jajan di luar, as in jajan. Iya jajan kayak bro, ini kan fisik doang. Jadi ini technically nggak selingkuh dari cewek gue. Itu kayak extra lu deh. Terus apapun. Terus aku mau nanya, ini pertanyaan yang biasanya ditanya sama orang, lebih pentingin muka atau lebih pentingin duit? Apa namanya sih? Dari cewek gitu misalkan. Dari cewek atau dari cowok, bisa sebaliknya. Kayak sih pasti muka ya, karena kan katanya kan cowok kan memang lebih visual dibandingin cewek gitu. Maksudnya kan kayak cowok tuh lebih mandang fisik sebenarnya. Kalau nggak salah tuh ada penelitiannya gitu. Cewek tuh nggak terlalu mandang fisik sebetulnya. Nggak terlalu mandang fisik sih. Kenapa cowok nggak mau nyari yang cewek di atas dia? Emang pride aja, emang cowok tuh kadang harus dipuja-puja dan di kayak semangat ya sayang, dan kayak untuk merasa di atas ceweknya tuh masih sesuatu gitu. Mungkin ada beberapa yang sanggup ya, tapi banyak kok isu yang kayak gaji ceweknya lebih tinggi dari cowoknya, terus kayak cowoknya merasa
kayak entah insecure atau apa gitu, yang dimana sebenarnya harusnya mungkin kalau dalam pacaran mungkin iya, tapi kalau dalam pernikahan harusnya menurut gue nggak perlu insecure karena kan itu kan teamwork kan. Betul. Seakan-akan tuh kayak cowok nggak boleh hanya mau kondo, tapi kalau cowok boleh mau medo doang udah cukup kan, seakan-akan begitu. Iya. Nah itulah yang bikin cowok tuh ngerasa kayak emang harta tuh insekuritas cowok banget sih dari zaman kuliah tuh, kayak mapan, terus kayak mungkin dulu cewek takut akan kesepian, nah cowok tuh takut akan tidak bisa settle secara finansial dan karir. Dan juga cewek tuh kayak doktrin-doktrin seakan-akan tuh dulu pas gue di kampus kayak cewek itu suka cowok yang mapan gitu. Itu doktrin yang nggak tahu kenapa gitu ya. Gak tahu ya, kayaknya itu udah ajaran dari kecil sih. Kalau gue udah ajaran dari kecil. Gue baru nonton TikTok habisnya, dia cowoknya mau kondo, minta transferin duit, minta ini. Terus begitu minta balik, dia marah. Itu kayak bukan mau kondo tuh, the Tinder swindler kayaknya itu lebih tepatnya. Enggak, maksudnya kalau minta jemput atau minta talangin oke, tapi kalau untuk spesifik transfer duit sih kelewatan lah menurut gua. Terus dia marah karena dia marah karena ini temennya ngebayarin Grab buat si ceweknya pulang. Temennya si cowok, temennya si cewek. Temennya si cewek bayarin Grab. Tapi terus cowoknya marah, yang pastinya cowoknya nggak mungkin bayarin Grab juga nih si cewek. Iya, jadi kayak kamu kenapa dibayarin Grab sama temen cowok kamu? Iya. Ya kamu OVO kamu udah 4 bulan kosong masalahnya. Gitu ibaratnya gitu ya. Ibaratnya gitu ya. Dan doktrinnya tuh itu dulu, kayak kita harus mapan bro gitu. Betul, kita harus punya duit, kalau enggak lu kapan dapet ceweknya gitu. Terus kayak first date juga sangat important kan. Iya. First date untuk bener. cowok bayarin atau nggak bayarin. Iya. Lo ada di tim yang mana? Gua sebenarnya bayarin dulu, tapi maksudnya gini, bahkan temen gue angkatan gue juga masih ada yang sampai sekarang dia mindsetnya kayak enggak men, cowok tuh bayarin, udah menurut gue harga mati. Cowok tuh bayarin, gue nggak peduli tren ABG di luar kayak gimana, dia selalu bayarin gitu. Jadi makan dia, nginep dia, nonton dia, minum dia gitu. Menurut dia dengan gue ngajak nih anak cewek jalan nih, dengan gue ngajak anak orang nih jalan, dia nggak boleh keluar duit gitu. Tapi sekarang kan untungnya kemarin ada tweet viral tentang split bill itu kan, kayak bahwa split bill tuh nggak masalah gitu. Sebenarnya nggak masalah sih. Nggak masalah, tapi gini ya, biarpun nggak masalah, tapi mungkin gue juga udah ngerasa kayak orang lama juga gitu. Menurut gue aneh banget kalau abis first date nih kayak thank you ya, akhirnya jadi juga kita jalan, iya. Terus tadi pesan apa aja? Kayaknya kok aneh. Kayak nggak enak gitu loh. Paling bener tuh kita pura-pura ke toilet, padahal kita udah gesek di belakang gitu. Betul. Itu, masa nggak mungkin kayak lemon tea, oke lemon tea 25 ya. Tapi ada PPN juga 10%, jadi kamu 27.500 sebenarnya. Masa gitu sih first date sih? Iya. Kan nggak mungkin. Nggak tahu ya, mungkin itu kuno sih. Dan mungkin orang bisa nggak setuju. Tapi kalau gue sih masih mirip-mirip sama temen gue yang tadi. Tapi mungkin gue nggak ekstrim temen gue ya. Gue nggak masalah kalau misalnya seiring berjalannya waktu gantian tuh gue nggak masalah. Yang penting first date tuh sakral. Iya, atau kan iya first date tuh sakral. Dan gantiannya gini loh. Misalnya gue ngedate gitu. Ya udah misalnya kayak gue bayarin makan, terus ntar pas ke bioskop dia yang beli tiket gitu. Gitu kan enak nggak? Enak. Nggak kita split di tengah kayak Brad, oke, pizzanya 50 nih, tapi kamu ngambil cuma 3 kan. Jadi aku masa kan kayak gitu sih dialog first date. Itu cipe banget. Kan kayak nggak enak. Kan kayak nggak enak gitu. Menurut gue first date sih neraktir. First date tuh neraktir sih cowok sih. Menurut Kak Oza, salah satu musuh terberat kita di dalam sosial media digital dan sosial media ini nantinya apa sih? Ya sebenarnya orang-orang yang sama sih, orang-orang yang ngehujat gua, orang-orang yang ngehujat lu tadi gitu. Sebenarnya mereka juga yang berubah hanya arenanya doang gitu menurut gua, ya kan? Apapun bentuknya, SJW selalu ada di situ, gitu. SJW itu apa? SJW itu apa ya? Mungkin kayak sekelompok social justice warrior gitu. Mereka adalah pengangguran pejuang moral lah pada intinya gitu ya, kayak menyalahkan ini dan itu gitu. Nah menurut gue itu dia akan ada terus, dan memang mereka juga penikmat hal-hal yang kita ciptakan di dunia digital. Jadi memang kita harus kayak temen lu yang nyebelin tapi lu mau terus main sama dia gitu. Mau gak mau ya? Mau gak mau, dan kadang kayak lu mau sebenarnya. Jadi kayak ada gak sih kayak lu tuh ngeselin banget bro gitu. Tapi kadang juga lagi di mana lo? Kita juga pengen. Seru.
seru. Nah kayaknya kita sama SJW tuh kayak gitu, nggak boleh yang benci sepenuhnya karena mereka juga nonton gitu video Betul. kita. Menurut gue begitu. Mereka juga yang naikin kita. Iya gitu. Dunia digital menurut gue jahat sih, apalagi untuk tangan-tangan netizen yang mengangguran ya. Nah itu SJW sebenarnya. SJW. Mungkin sebenarnya ada yang SJW ada yang enggak, tapi makin bias juga sekarang mana yang SJW, mana yang cuman kasar doang. Sih kemarin ada berita duka kalau misalnya Bang Hirotito meninggal. Dia habis tanding di Holy Wings Sports Show kemarin kan. Oh iya. Kena KO, 5 hari meninggal. Terus gue bacain komen-komennya, kan pada bela sungkawa tuh. Terus ada yang komen jahat banget. Ya masa kayak gitu doang sekali KO koit. Iya emang berita duka tuh. Lenje banget gini kayak. Iya. Ini orang lagi duka loh. Kenapa lu bisa ngomong kayak gitu? Iya. Kalau itu sih beda lagi ya. Itu bukan SJW sih, itu kayak bocil-bocil dark jokes aja. Banyak juga yang kayak kecelakaan pesawat terus di TikTok dia bercanda-bercanda apa gitu. Maksudnya bukan bercanda bahkan. Jadi kecelakaan pesawat waktu itu. Terus dia bikin settingan gitu seakan-akan, jadi kan ada chat yang bisa bikin chat WhatsApp palsu kan, aplikasi gitu kan. Nah dia bikin kayak ini adalah chat terakhir aku sama pacarku sebelum dia take off di pesawat ini gitu. Kayak sok-sok bikin narasi sedih gitu, terus FYP gede, terus ketahuan kayak itu ada watermarknya video lu gitu-gitu kan, kayak Aneh ya. gak kepikiran gitu untuk Iya, bikin kayak kepikiran, gitu gak kan. kepikiran. Terus kayak misalnya kayak perang Rusia ini kan. Jadi kayak ini, tapi gue nggak tahu sih ini orang Indonesia atau bukan ya. Jadi dulu di 2015 tuh ada video tentara Rusia latihan parasut. Jadi kan namanya latihan kan kita bercanda-bercanda kan. Misalnya kita latihan kayak, wah Michelle bisa nggak lo? Terus gue balik kameranya kayak, emang bego tuh dia tuh anjir, parasutnya nggak bener. Udah tuh misalnya 20 detik gitu kan. Nah itu diambil sama netizen, set, ditaruh di TikTok, set, captionnya Russian Army landing on Ukraine gitu. Kan jadi serem kan, seakan-akan mereka ketawa-ketawa untuk landing di tempat musuh gitu pakai bahasa Russian gitu. Nah itu tuh mereka akan ada terus nanti mau Twitter, mau Metaverse 2 lah, mau apa, itu akan ada mulu mereka. Serem ya. Buat kalian-kalian yang pacaran bucin banget nih, jangan deh lu kasih yang aneh-aneh. Jangan dong, iyalah, jangan. Karena jejak digital lu gak bakal hilang. Lu tiba-tiba muka lu dari Twitter, serem. Iya kacau, dulu juga sempet agak ngetrend juga tuh, putus terus nyebarin foto-foto jorok pacarnya. Banyak sih. Ya kan, maksud gue jangan lah gitu. Ada bahkan teman aku pernah cerita, dia pernah ada satu folder entah USB entah drive ya. Pokoknya isinya folder tuh lagi levelnya ya. Cewek-cewek yang pacarnya siapa ditaruh di situ, ditaruh situ. Pacarnya siapa? Iya. Loh kok dia punya foldernya? Ya nggak tahu, emang kayak ada sebuah circle gitu loh. Oh jadi misalnya kayak berempat nih, terus kayak ngumpulin foto cewek Iya. ditaruh buset. Dari sekolah mana. Oh. Jahat banget kan? Foto jorok apa foto biasa? Foto jorok lah. Oh gila ya. Serem banget. Terus foldernya itu di situ aja, tapi Iya, nggak gitu aja. diupload sama dia. Nggak diupload, tapi mereka simpen. Pernah cerita, serem ya? Serem. Makanya jangan nurut misalkan Jangan kayak cowok nurut. lu kayak hehe pap dong gitu. Ya Nggak, karena cuekin menurut aja. gue itu sebuah fetish yang aneh sih. Untuk nyimpen foto. Untuk nyimpen foto. Iya ya, kenapa ya? Dan biasa tuh cewek tuh bisa jadi down sendiri karena hal-hal seperti itu. Jangan deh, pokoknya jangan ya. Jadi kalau cowok lu minta foto, jangan. Kasih muka aja. Kasih muka aja, iya kasih muka muka aja. aja, benar. Sekarang aku mau nanyain Kak Oza dari komen-komen di Instagram. Oke, dari question box kemarin ya. Dari question box. Dari saya Plaron. Kalau tidak menjadi podcaster atau komika, Kak Oza bakal jadi apa? Saya Pelaron ya. Gua sebenarnya gue juga udah ada, maksudnya gue juga jualan makanan juga, terus gue main band juga gitu. Jadi ya sebelum gue menjadi podcaster komika juga udah berjalan lah gitu hidup gue. Maksudnya bukan udah berjalan, bukan udah mapan atau apa ya, tapi gue udah mengusahakan sesuatu gitu ya kan. Karena kan umur gue juga udah lumayan sebetulnya. Dari Foxy Bear. Coba tanya orang tuanya pendatang apa asli Jakarta? Waduh kenapa? Berat nih. Orang tuanya pendatang atau asli Jakarta? Ya
secara ras bukan Jakarta tapi dari kecil udah di Jakarta gitu. Tapi dari kecil dari Jakarta dari Jakarta Selatan. Enggak sih, gue kecil sih di Cibubur ya. Dan kalau nggak salah orang tua gue juga salah satu di Cibubur, tapi salah satu kayaknya udah di Jakarta Selatan deh pas mereka kecil deh. Oh, jadi udah ada aliran darah Udah ada Jaksel. aliran-aliran ini lu black juga boba yang keluar sebenarnya karena saking jakselnya gitu. Gue nggak expect jawaban itu. Boba yang keluar. Terus ada lagi dari Gilang GR Rahmadan. Girang Ramadan. Iya. Tanya Oza, baju-baju lawlessnya endorse atau dia beli sendiri? Gua enggak ya, maksudnya kalau yang jadi sebenarnya memang pada akhirnya terima kasih Lawless juga mengirimkan box gitu. Tapi sebelumnya kayak baju God Plan gua, baju Mati Asu itu kan band-band Lawless ya. Terus baju Lawless yang tengkorak gitu. Kayaknya pokoknya dua tadi itu emang gue beli dulu. Emang gue suka bandnya, gue sebagai penggemar ngebeli gitu sih. Terus ada lagi Excellent 09. Prospek FWB itu kedepannya apa sih? Nah, prospek FWB itu ke depannya. Nah, sebenarnya gue juga sempat bertanya-tanya tuh. Misalnya kayak FWB, kayak waktu gue sekolah, FWB tuh nggak terbayangkan loh. Ada konsep FWB tuh nggak terbayangkan tuh kayak temenan tapi boleh ngapa-ngapain. What? Dulu gitu kan, kayak nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Pas gue kuliah pun juga mungkin masih semi-semi nggak masuk akal, tapi udah mulai masuk akal gitu. Nah, sekarang FWB selumrah itu. Nah, sebenarnya yang kita pertanyakan harusnya bukan prospek FWB seperti apa, tapi kalau FWB aja sekarang lumrah, nantinya apa lagi nih ya kan? Aneh-aneh nih. Di sini ada apa lagi nih di sini ya kan? Iya, gue jadi takut punya anak, tau nggak? Takut punya anak, iya takut punya anak gitu. Karena sekarang pergaulannya serem banget. Terakhir kali kayaknya nggak kayak gini-gini banget deh. Pas anak kita sekolah terus itu udah nggak tahu tuh istilahnya apa, kayak itu pacar kamu. Bukan, ini FWJTLFR apa namanya. Hah? Takutnya gitu udah makin evolve Udah lagi makin bahasanya evolve kan. lagi, aneh ya, aneh, gitu. aneh, Jadi aneh. menurut gua bukan prospek FWB yang kita harus khawatirkan, tapi ada apa lagi nih yang upcoming setelah FWB. Terus gara-gara adanya konten FWB dari lu, ada orang ngebuat konten jika di dunia tidak ada hal yang haram. Lu pernah nonton Jika di nggak? dunia tidak ada hal yang haram, oke. Belum. Terus? Jadi dia buat konten kayak misalnya dia pulang nih, abis dari mana kamu? Itu mas, tadi malam saya abis ini sama cewek gua gitu. Terus ada lagi konten di mana ada ceritanya banyak cupangan, di sini lipstick semua, lipstick cupangan. Apa itu? Ya biasalah dicupang doang. Terus kayak oh iya masuk makan. Oh gitu ya. Iya, ada buat konten kayak gitu. Jika di dunia tidak ada hal yang haram, brengsek juga sih dia sih. Keren. Nah, sebenarnya gue juga terjebak. Kan ada bercandaan klise yang ini kan, apa ada jokes klasik yang kayak makan babi nggak mau tapi check in mulu gitu, atau kayak makan babi nggak mau tapi mabok terus gitu. Nah sebenarnya gue termasuk orang yang nomor 2 tadi gitu. Kayak gue tuh minum alkohol banget gitu, maksudnya bukan banget ya, tapi cukup sering lah hitungannya. Tapi babi mungkin terakhir gue makan babi mungkin di atas 2 tahun yang lalu gitu. Kalau ada misalkan di kafe kayak lu makan babi gak sih? Jawaban gue enggak gitu. Padahal bisa jadi di hari yang sama gue minum alkohol sebenarnya kayak iya kan? Karena sebenarnya kalau diajarin gue ya nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa gede. Dosa sama-sama dosa. Mungkin karena gini, alkohol haram atau bahkan alkohol ada, itu gue taunya jauh bertahun-tahun sebelum gue tahu babi ada dan haram gitu. Kayak dari kecil kan kayak ini ayam gitu. Ini ayam, ini sapi, ini kambing, ini ikan, ini babi dan yang itu nggak boleh dimakan, ini udang, ini itu kan kita kayak oke, amit-amit nih, ini nggak boleh nih, gila lo dosa besar gitu kan. Nah sedangkan alkohol kayak kita udah SMP kayak ini alkohol namanya, dan ini nggak boleh juga. Oke, ini sama kayak babi dulu ya. Tapi kayak menarik yang ini, entah kayaknya gitu. Mungkin itu yang terjadi karena taunya ya. pas udah lebih gede gitu, kalau babi itu udah kecil banget ya. Dan itu alasan pertama. Alasan kedua menurut gue lebih worth it. Kan lu bilang kan dosa nggak ada yang kecil dan besar gitu. Semua dicatat gitu ya. Kayaknya untuk gue misalnya minum terus curhat dalam sama teman-teman gue
gitu kan. Abis itu atau misalkan gue minum party di Holy Wings apa gimana gitu. Kayaknya itu lebih worth it dibandingin cuman makan babi enak. Maksudnya kadang babi yang enak ya diganti sama sapi juga gue masih bisa nikmatin kok gitu. Kayaknya itu sih. Setiap orang memilih dosanya masing-masing. Oke, siap. Note. Tapi itu buat gua doang ya, tolong ntar jangan kayak bang percuma bang bla 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 gitu-gitu Iya, kadang, jangan kan. ada yang komplain deh. Jangan ada Itu yang komplain, balik ya. lagi ke diri Iya masing-masing. itu gue pribadi teman-teman. Kalau saya minum, iya, makan babi, iya. Iya, karena kan bebas memang ya. Iya. Terima kasih Kak Thank you, Oza Michelle, udah dan mampir semuanya ke ya. podcast aku. Thank you loh, mantap mantap. Mantap. Makanya siapa tahu mau ngasih tahu Instagram, YouTube atau gimana? Podcast Sesal aja ada di segala platform, lo bisa pilih mau nonton di mana. Ya kan, TikTok, YouTube, IG, Spotify. Ada semua berarti ya. Ada semua. Makasih Kak Oza. Thank you for watching semuanya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.